Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini masih mengisahkan tentang bagaimana kejadian kronologisnya penangkapan Cornelius ini ya, Kosman. Penangkapan Kosman ini. Nah, namun di sini ya ada juga yang bikin kita ngakak ya, tidak henti-henti saya tertawa ketika dia lari ya, sembunyi itu dengan kaki terpinjang-pinjang menjebur ke sawah. Tidak terbayang oleh saya tuh ya, dalam keadaan pincang pun masih sempat dia berlari gitu ya. Padahal kalau dulu ya ketika belum tertangkap nih, waduh luar biasa dia, macam apa ya, macam orang yang kebal hukum gitu ya, macam orang yang tidak bakal tersandung hukum gitu. Beracap kali kita ingatkan, acap kali kita sampaikan, kalau diskusi itu ilmiah, harus dengan dalil, harus dengan pengetahuan yang mumpuni, bukan asal cuap. Nanti ditanya perihal masalah ayat-ayat kitabnya tidak tahu ya, nanti pas giliran dicecar dengan pertanyaan, mengalihkan topik, mengalihkan pertanyaan ya, ditanya malah balik bertanya, padahal di dalam perihal masalah perdebatan, di mana perdebatan itu berlangsung dalam keadaan soal jawab gitu ya. Jadi ketika debat di Geraha Mu'alaf pun lari ya, membuat fitnah, katanya di kick dari Rome, dan padahal dia sendiri yang lari dalam perdebatan. Jadi memang orang-orang seperti KC ini sekarang tengah berkembang ya. Maka ini ya akan ada generasi-generasi yang lain atau penerus-penerusnya ini akan ada ya, karena memang ya ini tadi bayarannya menggiurkan gitu ya. Berapa itu tadi ya, 53 apa 500 berapa tuh, 553 55 juta atau berapa tuh tadi, lupa saya ya. Tapi yang jelas memang ya inilah tadi, ketika menjadi seorang misionaris itu memang ya menjanjikan gitu ya. Maka bagi orang-orang yang sumbunya pendek ya, nalarnya pendek ya, dia akan segera bergegas gitu ya. Padahal di situ diperintahkan untuk menyerang secara frontal masalah keagamaan ya, dimana acap kali tidak sekali dua ya, bahasanya dari para misionaris ini menyerang Islam ini luar biasa dengan doktrin-doktrin yang sifatnya mencomot-comot dari kedua ayat-ayat yang berasal dari kedua kitab ya. Dan lucunya lagi, kalaupun ya para misionaris ini hendak memikat umat Islam untuk menjadi murtad ya, mereka menggunakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Jesus ya, Isa Al-Masih Tuhan lah segala macam ya, mengkutip-kutip ayat Al-Quran. Namun ketika mereka tersudut dalam perdebatan, mereka selalu berkata bahasanya Yesus dengan Isa itu adalah orang yang berbeda. Dan ini acap kali lah, mereka lah bunglon itu ya, acap kali berkamuflase mereka itu. Nah seperti apa yang dilakukan oleh KC ini, memang wah pendanaannya luar biasa itu ya. Itu bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Memang sudah ya begitu. Contoh saja macam Rudy Hanes itu pernah mau dibayar berapa M itu ya, karena memang apa namanya, ketika mereka itu kalut ya, para misionaris ini kalut, tidak dapat memurtadkan umat Islam ya begini, jadi dengan segala cara itu, karena memang mereka itu berpikir bahasanya umat Islam ini di Indonesia ini miskin-miskin ya, di samping secara akidah pun
masih banyak yang awam, jadi mudah untuk murtadkan. Kasih saja Indomie, seperti Cornelius KC kan pernah membagikan mie instan katanya ya, dan mendapatkan 10 pengikut katanya ya kan. Nah dari situ maka jelaslah sudah itu. Jadi ini menjadi sebuah pengajaran ya, di mana umat Islam wajib merapatkan barisan, saling tengok kiri tengok kanan ya, bantu yang susah. Kalau yang mempunyai rezeki lebih, yuk kita bantu orang-orang di sekeliling kita yang masih dalam keadaan kurang beruntung ya. Yuk kita santuni anak yatim piatu, yuk kita santuni orang-orang yang sedang susah, yuk kita bantu pembangunan masjid, di mana masjid itu terbengkalai kurang pendanaan. Jadi Islam akan kuat dengan ukhuwahnya ya. Jika mana yang masih ada anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, yuk orang-orang yang berlimpah harta ini, yang Allah berikan kelimpahan rezeki, kelimpahan harta, yuk bantu mereka supaya mereka dapat sekolah, agar mereka dapat membaca dan menulis. Dan yang tidak pandai mengaji, yuk berikan mereka ilmu dalam mengaji ya. Dan para hafiz Al-Quran, yuk kita sokong ramai-ramai dengan usaha kita, kan begitu. Jadi insya Allah Islam itu akan menjadi kuat apabila mana orang-orang yang mapan ini peduli gitu ya. Jadi tidak sampai oleh karena Indomie ya, oleh karena mie instan orang murtad gitu. Oke kaum muslimin, kita akan simak, dan ini sebagian saya ambil videonya dari Akhi Yonatan Nandar ya. Dari Ustadz Yonatan Nandar. Saya upload lagi, saya tertawa dengan hal ini. Aduh ya Allah. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Pak Aceh. Apa Pak Aceh? Pak Aceh. Ya. Satu dunia nyeri Pak Aceh. Iya, bukan ketemu sekarang. Nanti ketemu lagi sama. Sama. Ya. Oke. Biar sama saya dan. Kenapa? Siap. Ayo. Cari yang tempat yang ini. Bukan betul. Lakukan baik. Oh, yuk. Pak Aceh. Apa Pak Aceh? Pak Aceh. Ya. Satu dunia nyeri Pak Aceh. Iya, bukan ketemu sekarang. Nanti ketemu lagi sama. Sama. Ya. Oke. Biar sama saya dan. Kenapa? Siap. Ayo. Cari yang tempat yang ini. Bukan betul. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Gaji Muhammad KC di YouTube diperkirakan 535 juta rupiah, diduga hina Nabi Muhammad. Dikutip dari suarabekasi.id. Dalam sebuah keterangan resmi polisi, dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dia sudah ditangkap, sudah tersangka, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono Rabu siang. Sementara itu, menurut Kabak Penum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan, perburuan terhadap Muhammad KC dilakukan usai polisi terlebih dahulu memeriksa sejumlah saksi dan pelapor. Sementara itu, menurut Kabak Penum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadan,
Perburuan terhadap Muhammad Keci dilakukan usai polisi terlebih dahulu memeriksa sejumlah saksi dan pelapor. Kronologinya, polisi terlebih dahulu memintai keterangan dari pelapor dan para saksi ahli. Usai gelar perkara, pihak polisi kemudian menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Penyidik telah memeriksa keterangan pelapor, juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Akhirnya terbongkar semuanya. Bikin konten hina Nabi Muhammad, MKC dibayar 535 juta. Demikian tadi kaum muslimin. Oh, jadi satu dunia dicari mencari Pak Kaji, iya katanya, ya jebur ke sawah dia. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah kaum muslimin ya. Makanya kita mesti peduli gitu ya, karena supaya saudara-saudara kita, sanak famili kita tidak terjerumus dalam kekafiran, tidak terjerumus dalam kesesatan ya, oleh karena orang-orang seperti Kosman ini ya, karena mereka secara diam-diam itu terselubung ya. Mereka akan membujuk rayu saudara-saudara kita, membujuk rayu umat Islam yang mereka tengok awam. Dan sebenarnya banyak sekali video-video yang mengaku ya, ini perempuan, ada saya videonya, sudah saya rekod ya, sudah saya garap tapi belum saya upload. Ada perempuan mengaku jadi pengikutnya Kosman ini. Oleh karena kitab, lagi-lagi kitab kuning, padahal macam tahu aja mereka itu kitab kuning, padahal mereka tidak tahu kitab kuning itu apa. Nah, ini perempuan ini ya, saya juga yakin dia itu memang benar-benar orang Kristen, tapi ya untuk mencoba mengadakan membuat narasi-narasi, menggiring opini supaya bahwasanya KC itu memang orang baik gitu ya, untuk menggalang dana. Ini sebenarnya dari kalangan apologet Kristen, youtuber Kristen pun mengambil keuntungan dari sini gitu ya. Mereka pura-pura menggalang dana, boleh jadi mereka tilap sendiri gitu. Nah ini, oke, kamu muslimin, saya sudahi video ini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton, sudah mendukung channel ini. Masya Allah, terima kasih. Semoga Allah senantiasa merahmati akhi uhti semuanya, para kaum muslimin, para hamba Allah. Terima kasih. Dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.